Banyak masyarakat yang menilai bahwa keterangan Danu ini memang sudah benar, tetapi tidak semua hal telah disampaikan oleh Danu yang rencananya memang sedang mengajukan diri sebagai seorang justice kolaborator. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi bahwa beberapa dugaan-dugaan di masa-masa kegelapan kasus Subang memang nggak bisa dipungkiri ada satu isu yang sangat santer sekali. Kalau kalian cek di sosial media mengenai kuku Amel gitu kan ya, itu kan banyak sekali berita yang mewartakan bahwa ada temuan DNA asing di kukunya Amel. Sayang sekali, sepertinya dari tim otopsi pertama tidak melakukan pengecekan lebih detail di area kukunya Amel. Tetapi ini gak usah khawatir, karena dengan luka-luka yang ada di tubuhnya Danu ataupun juga di tubuhnya Amel, itu berbicara banyak hal, memberikan petunjuk yang sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau klaim dari kuasa hukumnya Danu di awal mengatakan peranan Danu tuh hanya sebagai orang yang mengawasi di lokasi TKP, pengakuannya itu adalah bagian sepertinya belum secara utuh. Tapi kita juga apresiasi Danu sudah melakukan hal ini, tetapi ya namanya kebenaran ya harus diungkapkan, apapun itu pahit ataupun juga yang bisa menyebabkan Danu ini peranannya bukan sebagai orang yang membantu atau yang mengetahui, tetapi dugaannya adalah sebagai eksekutor di malam hari itu. Pertama adalah dari lukanya Amel. Amel itu sudah dikatakan dengan jelas di awal kejadian, hasil dari otopsi adalah ada luka memar di bawah matanya Amel. Luka memar ini adalah indikasi dari terjadinya kekerasan di situ. Amel melakukan perlawanan. Apakah ini adalah luka karena Danu? Ada juga luka karena benda tajam atau benda tumpul yang dari besi. Itu juga ada di Amel. Terus juga ada luka-luka ya pasti di atas dan banyak noda merah di mana-mana. Ini Danu menjadi salah satu hal yang nggak bisa dipungkiri juga mengenai luka di kakinya. Danu sudah mengatakan di banyak media massa ataupun juga sosial media bahwa dia terluka kaki tersebut alasannya ada dua. Yang pertama karena dia diminta membersihkan kamar mandi, menguras bak mandi di tanggal 19 Agustus 2021 sehari setelah kejadian. Dia katanya kena ubin, tersandung. Setelah itu dia katanya kakinya itu sensitif dan dia itu menggaruk-garuk, makanya lukanya seperti itu. Kenapa Danu menggunakan kata-kata menggaruk-garuk? Apakah tipikal lukanya itu sudah sangat spesifik? Ini adalah luka karena garukan. Ya seperti aku bilang, ini sebenarnya kalau kalian lihat lebih detail, di beberapa tubuhku tuh ada kayak luka cakaran ya. Pernah berantem gitu waktu zaman kecil ya, dicakar di sini masih ada. Itu kelihatan banget luka cakaran tuh seperti apa teman-teman. Jadi Danu harapannya adalah tidak bohong di beberapa bagian karena ada alat bukti lain Danu. Keterangan ahli itu nggak bisa dipungkiri. Terus kalau seandainya tiba-tiba nanti ternyata terbukti luka di matanya Amel tuh adalah seandainya adalah beneran Danu yang melakukan pemukulan tersebut. Terus juga setelah dilakukan visum ternyata luka garukan di kakinya Danu itu bukan karena kukunya dia, tapi adalah kuku orang lain, kan bisa dicek juga. Kukunya Danu kan bisa dicek nih, tipikalnya seperti apa. Apakah garukannya tersebut sesuai atau tidak, walaupun itu adalah data sekunder, bukan data primer yang jatuhnya adalah keterangan ahli nanti yang akan dituliskan dalam sebuah surat ya, BAP yang dikategorikan dalam alat buktinya adalah surat. Karena kan alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Intinya sih dari keterangan ahli juga dalam bentuk beberapa hal tadi. Nah itu juga bisa menjadi petunjuk. Jadi kalau Danu yakin bahwa dia memang adalah eksekutor, katakan aja Danu. Karena kalau kamu bohong dan ternyata itu berlawanan dengan alat bukti lainnya, ini bisa memperberat perjuangan kamu untuk mendapatkan status justice kolaborator ya. Karena kalau aku cek dari beberapa sumber, ada dua syarat mutlak nih teman-teman untuk menjadi seorang justice kolaborator. Yang pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukan. Kamu adalah bagian dari tindak pidana tersebut, tapi kamu harus mengakui, artinya secara keseluruhan, bukan cuma bagian-bagian tertentu. Namun, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
bukan pelaku utama. Menurut aku pelaku utama tuh jatuhnya adalah, ya dia adalah sebagai dalang. Kalau dibilang adalah eksekutor tuh pelaku utama atau bukan, ya ini adalah bagian yang interpretatif, nanti subjektifnya seperti apa. Ya kayak kasusnya di Sambo aja ya, Baradae juga adalah eksekutor kan ya. Tapi apakah dia sebagai pelaku utama? Pelaku utama ini jatuhnya adalah, kalau aku tangkap di sini, lebih ke masalah adalah dia adalah orang yang merencanakan semuanya, sekaligus juga sebagai eksekutornya, bisa ke situ. Dan dugaan sangat kuat ini adalah mengarah ke tersangka Yosep dan juga tersangka Mimin. Kalau memang nanti di proses pembuktiannya terbukti adalah seperti itu. Yang kedua adalah syaratnya untuk menjadi justice kolaborator. JPU atau Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif. Jadi kalau keterangan Danu ini hanya sifatnya lip service atau ada hal-hal yang dijaga nggak enak dengan orang-orang tertentu, itu bisa membahayakan status justice collaborator. Kalaupun seandainya memang Danu adalah beneran yang mukul matanya Amel, atau beneran Amel yang mencakar Danu, ya potensi dia untuk menjadi JC belum tentu itu akan hilang, tergantung dari apa yang disampaikan. Dan jujur sih, kalau aku lihat dari perjalanan kasus ini, Danu kan motifnya memang lemah ya, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari kasus ini. Itu adalah hal yang harus kita akui. Bahkan dengan keterangan Danu bahwa dugaan motif yang sangat kuat adalah Yosep itu merasa perlakuan Amel dan Bu Tuti sudah nggak adil beberapa tahun terakhir, pembagian yayasan hasilnya itu nggak jelas. Bahkan kan Yoris mengatakan bahwa sebenarnya Amel tuh sempat dilabrak sama neneknya ya, atau ibunya Yosep yang sudah meninggal beberapa bulan lalu, bahwa minta dibelikan motor. Akhirnya setelah menangis, ribut, ya sudah dibelikan motor. Artinya memang ada uang yang banyak sebenarnya di sini. Nggak mungkin dong kalau Amel, Bu Tuti nggak punya uang, ribut, dibelikan motor, langsung dikasih. Artinya memang sudah ada uang tersebut, teman-teman. Terus, justice kolaborator juga mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan aset-aset atau hasil tindak pidana. Iya, harusnya sudah diungkapkan, Danu mengungkapkan tersebut, tapi dugaanku sih masih ada beberapa oknum lagi yang belum diungkapkan Danu nih. Oknum ini bisa aja mungkin dari anggota, dugaannya ada ke sana mungkin, ataupun juga yang merujuk ke dua DNA asing tersebut. Dua DNA asing tersebut, penyidik belum memberikan klarifikasi, itu adalah Abi ataupun juga Arigi. Dan polanya kalau aku baca, kalau penyidik tidak memberikan keterangan tersebut, artinya sih memang bisa kita asumsikan, ya dua DNA asing tersebut bukanlah bagian dari tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini apakah berhubungan dengan Danu nanti? Bagaimana dengan ya orang-orang atau saksi-saksi yang belum dilakukan pengambilan sampel DNA? Let's say sebut aja, misalnya yang sangat dicurigai saat ini di media adalah Mulyana, adik dari Yosep. Terus juga anaknya Mulyana, anggota polisi yang dulu dinasnya di Polsek Jalan Cagak. Itu juga yang paling banyak dicurigai masyarakat dari dulu sampai sekarang. Apakah mereka sudah diambil sampel DNA-nya atau belum? Kalau ternyata memang negatif juga, ya apakah Danu beneran tidak tahu? Karena dua DNA asing itu kan, ya mungkin aja Danu, kalau yang kan berasalnya dari pembuka bagasi hitam itu ya, mungkin aja Danu sudah pulang dan dia tidak melihat secara keseluruhan, atau ada lagi yang ditutupi. Ya ini adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri ya. Aset-aset atau hasil tindak pidana harus dikembalikan. Ya kita tahulah yayasan itu kan uangnya per tahun itu miliaran didapatkan. Ini nggak cuma tahun 2023 ya, tapi 2000 sebelum-sebelumnya. Itu kan ada dua sekolah ya, SMP dan juga SMK, kelas 1, 2, 3, masing-masing di lembaga tersebut. Satu siswa itu mendapatkan dana kalau dulu itu Rp900.000 per kepala. Tapi sejak 2021, anggarannya itu nggak lagi fix 900.000 per kepala, tapi 900 sampai 1 jutaan, tergantung dari variabel-variabel yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya semakin banyak uang yang bisa didapatkan di sini. BOS bukan satu-satunya sumber pendapatan dari yayasan yang dimiliki oleh Yosep ini. Kita lihat nanti teman-teman, mudah-mudahan sih
Ya, kalau justice kolaborator ini didapatkan oleh Danu, Danu bisa memberikan keterangan yang jangan takut-takut ya. Kayaknya sih aku lihat Danu memang sekarang lebih santai sih, lebih rileks. Aku lihat beberapa fotonya waktu bersama Kapolda gitu ya di lokasi TKP. Dia lebih rileks dibandingkan dulu pada saat dia belum melakukan pengakuan ke media ataupun juga ke Polda Jawa Barat. Sekarang tuh jauh lebih rileks. Mudah-mudahan juga untuk kuasa hukumnya, mereka juga orang-orang yang pintar, kuasa hukum dari Danu ini, mereka juga ngerti, ya harus diungkapkan 100% kalau memang Danu terlibat sebagai eksekutornya, harus jujur. Karena apa? Ada alat bukti lain, terutama adalah keterangan dari ahli dalam berbagai macam bentuk. Karena luka-luka Danu, kebetulan dia tuh banyak banget. Misalnya, ya puntung rokok, sidik jari, luka di kakinya Danu, terus tipikal keterangan-keterangan Danu itu banyak yang mengarah sebenarnya yang menunjukkan bahwa dia bukanlah sekedar sebagai orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Dia adalah bagian eksekutor, dugaan dari berbagai macam masyarakat yang mengawasi kasus ini selama 2 tahun terakhir. Dan gak usah khawatir kok kalau Danu jujur, sebenarnya aku yakin dari LPSK akan memberikan status justice kolaboratornya tersebut. Tapi kan pada intinya hakim yang akan menentukan ya apakah akan setuju dengan LPSK atau tidak. Tapi tahapannya adalah LPSK dulu yang harus Danu dan juga tim taklukkan dulu hatinya dalam tanda kutip ya. Walaupun Yoris tidak setuju bahwa Danu mendapatkan status justice kolaborator, ini memberatkan tentunya, tapi kita lihat nanti bagaimana kualitas keterangan-keterangan Danu yang disampaikan dalam pengungkapan kasus ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.